Apa itu hoax? Ini saya akan bahas sedikit. Ini hoax ini adalah berita bohong atau berita palsu, ya, yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Apalagi kalau kita baca lebih lengkap informasi yang saya utarakan awal tadi, itu dihubungkan dengan agama kita. Ya, karena apa? Karena memang agama ini sensitif. Dikatakan di situ bahwa ini adalah upaya orang-orang yang Yahudi untuk memerangi Islam dan lain-lain. Itu akan semakin sensitif. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Lebih tegas lagi, Silverman mengatakan hoax merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan. Ini inti dari hoax, tapi dijual sebagai kebenaran. Jadi ada unsur penyesatan. Ini beda dengan informasi yang salah. Ini, kalau kita melihat informasi yang salah, itu ada dua hal. Yang pertama, misinformation, yaitu memang betul-betul kesalahan yang tidak disengaja. Jadi misalnya ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh opini, asumsi oleh orang atau pakar yang sebetulnya tidak benar. Banyak sekarang beredar, ya. Dan setelah kita pelajari lebih lengkap itu ternyata tidak benar. Contoh yang sederhana adalah bagaimana mungkin sebuah pengukur suhu, yaitu gun temperature, itu dikatakan bisa merusak otaknya. Itu disampaikan oleh pakar, walaupun dia bukan pakar kedokteran, tapi itu tidak ada maksud usaha tertentu. Tapi dia hanya ingin menjelaskan, tapi itu salah. Yang bahaya itu adalah disinformation, yaitu memutarbalikkan fakta dan mengatakan itu benar, yang benarnya adalah ini. Dan ini umumnya biasanya berkembang di dunia politik. Ya, di dunia politik, kalau sudah mulai ada pilpres, itu banyak sekali disinformasi atau hoax ini. Sayangnya, hoax ini menyebar juga ke dunia kesehatan. Salah satunya yang paling berat sekarang adalah COVID. Ya, tentang COVID ini banyak sekali, ribuan dikatakan informasi-informasi hoax yang tentang kesehatan. Bagaimana cara kita menghadapi hoax ini? Ada 5 langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Jadi kalau ada judul yang di luar mainstream, yang berani tampil beda, itu harus hati-hati. Cek and recheck lagi. Jadi misalnya, baru ditemukan obat anti-COVID. Cukup diminum 1 kali, orang yang langsung sembuh. Itu hati-hati. Yang kedua, cermati alamat situs. Ya, kalau kita melihat suatu berita, kita lihat apakah situsnya itu adalah situs resmi, ya, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang resmi. Tapi sayangnya kadang-kadang banyak penyesatan dengan situs ini. Jadi misalnya kita anggap ada kantor berita antara, tapi ada saja kantor berita antara titik koma. Itu penyesatan alamat situs. Yang ketiga, kita harus memeriksa fakta yang sebenarnya. Kalau perlu kita tanyakan ke ahlinya. Tidak jarang pasien-pasien saya, orang-orang yang kenal dengan saya, itu menanyakan apakah informasi ini benar atau salah. Dan saya pun biasanya tidak akan langsung menjawab benar atau tidak. Saya akan katakan, nanti saya cari dulu informasi yang sebenarnya, sehingga mereka juga yakin bahwa pendapat kita bukan pendapat subjektif. Yang keempat, kalau itu merupakan foto, cek keaslian foto. Ya, tidak jarang, kadang-kadang foto yang bertahun-tahun yang lalu diinformasikan dibuat berita yang baru. Itu sering terjadi. Di Indonesia terjadi kebakaran, atau memang kebakaran itu terjadi misalnya di negara lain. Dan yang terakhir, ini juga yang sangat penting, ikut serta ke dalam grup diskusi anti-hoax. Kita ketahui banyak sekali grup-grup anti-hoax, ya, bahkan beberapa situs resmi itu menerbitkan Hoaxbuster, di mana kita bisa mencari informasi apakah berita itu benar atau salah. Ini adalah salah satu contoh informasi yang judulnya sangat hebat, ya, sangat menarik, sangat mengundang kita untuk membaca. Viral dokter rumah sakit di Manado sogok keluarga pasien PDP COVID-19. Itu merupakan berita dari video, ini videonya, tidak akan saya putar. Tetapi ternyata di dalam video tersebut tidak ada pengakuan dari dokter tersebut. Ya. Yang ada adalah keluhan dari pasien yang tidak jelas apakah benar atau salah. Jadi oleh sebab itu tetap sekali lagi hati-hati dengan berita dan informasi yang begitu banyak menyebar di kalangan kita. Ini adalah kalau kita ingin mencari Hoaxbuster, ini Hoaxbuster dari
COVID-19 Indonesia ya. Di sini banyak berita-berita yang diuji coba di sini. Misalnya ini coronavirus adalah bohong, bukan dari virus tapi dari bakteri. Semua ini diketahui oleh negara Italia. Ini satu hal yang menarik. Biasanya informasi-informasi ini sering mengaitkan dengan kredibilitas dari informasi. Misalnya informasi dari presiden, informasi dari pakar di Amerika, di Italia, itu hati-hati ya. Karena tidak jarang hal-hal yang seperti itu justru ingin menyesatkan kita. Ini banyak beberapa informasi ya. Hindari situs karyawan terpapar COVID-19. Satu-satunya negara dunia pemerintahnya bahagia merelakan rakyatnya jadi COVID. Beberapa dampak negatif dari menggunakan masker. Bayangkan, masker yang merupakan satu-satunya senjata kita, itu pun masih di hoax ya, bahwa jangan sampai kita pakai masker. Untuk menutup pembicaraan saya ingin menyampaikan apa yang tertulis di salah satu fakultas kedokteran universitas terkemuka di Indonesia. Dikatakan di sana dokter baik adalah profesi yang mulia, profesi yang baik. Pedagang juga baik. Dan sekarang negara kita sedang aktif-aktifnya untuk mencari entertainer, ya, bagaimana kita bisa berusaha dengan baik. Ya. Namun, kalau dokter yang pedagang atau pedagang yang dokter, itu tidak menjadi baik. Nah, mungkin oleh sebab itu, saudara kita Hairul Tanjung, ya, konglomerat kita yang merupakan dokter gigi, dia tidak berpraktek sebagai dokter gigi, dia sudah memutuskan sebagai pedagang. Oleh sebab itu, silakan kita memilih mau jadi dokter atau mau jadi pedagang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.